Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902, dengan nama lengkap Muhammad Attar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, ibunya adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil, Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam. Sebab, kakeknya, Abdurrahman Batu Hampar, merupakan seorang ulama besar. Pendidikan Hatta ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada 1913. Ia menamatkan sekolah dasar pada 1916. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Ropiska Lagere School ELS di Padang. Pada 1915, ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke Hogere Burgerschule HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya, Hatta melanjutkan pendidikan ke Mir Uitgebreid Lager Onderwijs Mulo di Padang hingga lulus pada 1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil sangat baik pada 1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda, untuk mempelajari ilmu ekonomi di Nederland Handel Hogeschool yang saat ini menjadi Erasmus Universiteit. Aktif di organisasi sejak bersekolah di Padang, Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumatranen Bon Cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Hatta aktif di Jong Sumatranen Bon Pusat dengan menjabat bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Hatta tergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging pada 1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, Indische Vereniging yang berdiri pada 1908, merupakan ajang pertemuan pelajar asal Indonesia di Belanda. Namun, seiring perkembangan kesadaran dan rasa nasionalisme para mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan kedatangan tiga tokoh Indische Partij, yakni Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada 1913. Sejak saat itu, pemikiran Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Hatta adalah Abdul Muiz. Pada 1927, Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana, Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yakni Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 September tahun 1927 dan baru dibebaskan pada tanggal 22 Maret tahun 1928. Ia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Kembali ke Indonesia. Hatta kembali ke Indonesia pada 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun, Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Hatta ditangkap bersama Sultan Sejahrir pada Februari tahun 1934. Ia kemudian diasingkan ke Bovendigul, Irian Barat, dan dipindahkan ke Banda Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan bebas pada tanggal 9 Maret tahun 1942. Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Moh Mansur menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat Putera. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Hatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Hatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Menjadi Wakil Presiden Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mohatta terpilih menjadi Wakil Presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi Presiden. Mohatta terpilih menjadi Wakil Presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, Mohatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari tahun 1948 hingga Desember tahun 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) sejak Desember tahun 1949 hingga Agustus tahun 1950. Pada akhirnya, Mohatta mundur dari kursi Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember tahun 1956 setelah 11 tahun menjabat. Akhir hayat Mohatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu, Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Mohatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1986, Mohatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno melalui keputusan Presiden Kepres nomor 81 TK 1986.